Selamat pagi Jess. Nih ada pernyataan hebat nih dari Pak Tono nih. Ya, Pak Tono bilang sejak dia mengikuti pola makan yang Pak Jess sarankan dan minum racikan Makcin. Jadi intinya adalah bangun pagi minum racikan Makcin ya. Karena racikan Makcin itu the best diminum ketika perutnya kosong. The best ketika bangun pagi minum racikan Makcin. Minimal 1 gelas lah, 250 ml lah. Itu the best banget. Ya makanya saya sarankan dibuatnya malam hari, ditaruh dalam tumbler. Nah paginya langsung dituang, langsung diminum. Itu the best banget. Supaya enggak perlu, kalau kamu nyeduh pagi kan ditungguin sampai dingin dulu baru diminum kan Jess gitu. Tapi kalau dibuatnya malam kan pagi udah bisa diminum langsung gitu. Makanya dibuatnya di tumbler mug yang masuk dalam kategori gift dan promo yang saya udah kasih itu gitu. Jadi bangun pagi minum racikan Makcin, terus kemudian jam 10 makan telur ya, jam 10 pagi makan telur. Sarapannya enggak sarapan. Jadi yang terbaik adalah tidak sarapan. Karena kalau kamu sarapin tubuhmu, nah itu nanti tubuhmu akan membentuk masalah-masalah inflamasi yang membuat problem gitu. Nah, makannya itu di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Kamu mau pilih waktu makan jam berapa? Jam 3 boleh, jam 4 boleh, jam 5 boleh, jam 6 boleh, jam 7 boleh. Tapi setelah itu enggak usah makan gitu. Ya, nah itu caranya seperti itu. Nah, Pak Tono ini mengikuti pola makan yang saya sampaikan. Jadi dia bangun pagi minum racikan Makcin, jam 10 dia makan telur. Nah, di antara jam 1 sampai jam 7 malam itu enggak tahu dia jam berapa makannya ya. Itu kalau saya sarankan sih di jam 4, jam 5 atau jam 6 atau jam 7-nya makan. Nah, malam harinya tidak makan. Nah, itu akan membantu proses kesembuhan yang namanya penyakit-penyakit yang metabolik, penyakit-penyakit yang degeneratif, penyakit-penyakit yang komplikasi, termasuk di dalamnya stroke, jantung, diabetes, ginjal, cuci darah. Nah itu cara menyembuhkan tubuh itu dengan functional medicine seperti itu. Beda kalau kamu menyembuhkannya dengan conventional medicine ya, kamu harus pergi ke obat-obatin terus gitu. Nah, kalau sudah terperbaiki dengan model pola makan seperti ini, wah itu dahsyat banget. Itu dahsyat banget. Pak, kalau kamu sampai melakukan yang namanya donor darah, wah, darahmu itu yang terbaik. Ya, saya kasih tahu, darahmu yang terbaik Pak Tono. Kenapa? Karena darahmu tidak terkontaminasi dengan yang namanya gula. Ya, kalau pola makannya benar, saya juga donor darah. Saya minimal setahun sekali pasti donor darah. Setahun sekali minimal ya. Kalau yang terbaik mah setahun 2 sampai 3 kali ya. Kalau mau. Kalau minimal itu setahun sekali harus donor darah. Supaya apa? Supaya darahmu mereproduksi dirinya sendiri. Nah, kalau kamu melakukan pola makan yang seperti Pak Tono ini Jess, maka darahmu itu menjadi donor yang terbaik untuk sesamamu manusia. Bener. Ingat loh, nyawa itu ada di dalam darah. Nyawa itu ada di dalam darah. Jadi kalau kamu bisa mendonor darah, berarti kamu sedang membantu nyawa orang lain yang hampir hilang gitu. Ya. karena orang yang kehabisan darah, nyawanya udah nggak tertolong lagi, pasti seperti itu. Nah, kalau kamu nggak percaya, coba kamu pergi carilah kambing mati atau manusia mati atau ayam mati atau apa yang mati gitu. Kamu lihat, itu nanti ketika kamu belah dagingnya, ya kamu belah tubuhnya, nggak akan mengeluarkan darah. Tahu-tahu darahnya hilang aja begitu. Karena apa? Karena nyawanya sudah nggak ada. Dan itu terjadi ketika orang itu menghembuskan nafas terakhir. Bukan menghirup ya. Kalau menghirup itu berarti kamu masih hidup, masih ada aktivitas. Makanya orang yang mati disebutkan dia menghembuskan nafas terakhir. Mati udah. Ya tapi kalau berarti kamu masih menarik nafas, berarti menghirup oksigen, berarti kamu masih hidup. Tapi kalau udah menghembuskan nafas terakhir, ya berarti dia udah nggak bisa menarik nafas lagi. Koidut artinya
innalillahi mas. Artinya, nah itu nyawanya udah lepas ya, nyawanya udah hilang. Nyawa itu miliknya Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan sudah mati, maka darahnya pun mati. Nggak ada aliran darah lagi tuh di situ. Nah, kamu kalau ketemu sama orang mati, makanya kamu boleh tanya sama dokter-dokter tuh. Kamu tanya sama dokter-dokter yang lagi kuliah kedokteran, terus kemudian mereka praktek membeli mayat ya. Kan mereka pasti beli mayat tuh. Entah 100 juta, entah 300 juta, pokoknya beli mayat, mayatnya siapa saya nggak tahu. Nanti dia mulai praktikum di situ, membelek-belek mayat, terus kemudian mainan alat kelaminnya mayat. Ya itu kelakuannya dokter-dokter yang masih sekolah kayak gitu, Jess. Kamu kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ya, alat kelaminnya dibuat mainan sama dia gitu. Terus kemudian dibelek-belek. Kalau dia pas mayatnya yang perempuan, nanti teteknya bisa dimainin sama dia, dipencet-pencet kayak gitu. Ya tujuannya untuk belajar ya. Kan memang seperti itu caranya. Karena dokter kan harus tahu anatomi tubuh semuanya. Nah, kamu boleh tanya sama dia. Ini Pak Effendi ini kalau ngomong jeplak. Ya bukan, saya menunjukkan kepada masyarakat tentang kehidupan itu seperti apa. Sehingga kamu itu tidak kaget dengan kehidupan, tidak kaget dengan semua yang tersembunyi gitu. Karena sekarang ini kan zamannya keterbukaan. Semua yang tersembunyi dibuka, ya. Sehingga kamu bisa paham total. Ya kamu harus terbuka supaya kamu bisa paham. Kalau enggak kan kamu enggak paham-paham. Harus terbuka. Nah, dari situ kamu akan tahu bahwa dokter pun mengakui bahwa orang yang sudah mati ketika disayat tubuhnya enggak ada darahnya. Selesai. Ya kalau kamu enggak percaya, kamu pergi ke pasar deh. Udah aja gampang dah. Kamu pergi ke pasar, terus kemudian kamu beli ayam yang udah mati itu. Nah, dagingnya kamu sayat-sayat, keluar darah apa enggak? Enggak ada. Karena nyawa itu ada di dalam darah. Makanya kenapa zaman dulu yang namanya orang mau sembahyang, korbannya itu harus binatang yang hidup. Ya, kambing, domba, lembu, sapi itu jadi korban. Dan kemudian darahnya ditumpahkan. Makanya menjadi korban penebusan. Makanya ada yang namanya Paskah. Ya, hari raya korban itu. Orang-orang Israel zaman dulu mempersembahkan kambing, domba. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus memotong domba jantan yang umurnya setahun, dan kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu rumah dan atap pintu atasnya, supaya ketika ada malaikat maut mereka diselamatkan. Karena apa? Karena itu lambang pengorbanan, nyawa itu ada di dalam darah. Ya, Pak Tono, saya salut luar biasa untuk bisa tetap dalam kondisi yang perlu pemulihan untuk stroke, tapi tetap memikirkan orang lain untuk donor. Good Pak, jalankan Pak, saya support ya, saya support. Saya pun loh, waktu saya kemarin donor darah, saya ditanya ada riwayat penyakit apa Pak. Saya bilang saya udah punya penyakit jantung dan saya udah pasang ring jantung. Jantung saya bengkak dan bocor 30%. Terus kemudian dokternya yang orang PMI-nya itu tanya, waduh kalau bisa jangan donor dulu Pak. Kenapa? Riwayatnya diberesin dulu. Loh enggak, saya mau donor. Nah, ketika donor saya dilakukan, satu kantong itu darah yang diambil, dan kemudian saya disuruh milih, ada cemilan yang dikasih, saya milih telur sama susunya saya minum, telurnya saya makan, yang lain saya tinggalin. Itu kan ada cemilan-cemilan dikasih tuh. Ada satu mangkok tepung juga mie, saya nggak makan. Nah, ketika saya ngomong sama siapa susternya atau perawatnya yang ngedonor, saya bilang, darah saya bagus loh dok, saya bilang begitu. Kenapa? Ya karena saya udah berhenti minum obat, saya bilang begitu. Dan kemudian saya nggak makan tepung, saya nggak makan gula, saya hanya makan protein. Oh, sampai begitu. Oh, dan setelah itu selesai donornya dan saya bersyukur. Nah itu dia Jess. Jadi yang terbaik kamu kasih untuk sesama manusia itu. Thanks Pak Tono untuk komennya, jos banget ya. Sehat buat Pak Tono, luar biasa. Sebentar saya mau nge-gym biar tambah sehat. Jangan lupa bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan ya. Jam 10 makan telur. Kalau sekarang puasa, sahurnya minum racikan macin, tidak sarapan.
baru bukanya waktu makan.